Cynthia. Ya, terima kasih Tifal. Sejumlah informasi tentunya dari Jakarta dan juga sejumlah daerah lainnya termasuk dari Vatikan akan kami hadirkan untuk Anda di Kompas Petang hari ini 23 April 2025. Informasi pertama, Saudara, antrian panjang pelamar kerja untuk mendaftar sebagai petugas penanganan prasarana dan sarana umum atau PPSU Rabu pagi kembali memenuhi halaman depan kantor Balai Kota Jakarta. Beberapa di antaranya sudah mencari peruntungan sejak 1 hari sebelumnya. Suasana depan kantor Gubernur Jakarta dipenuhi ratusan orang pelamar kerja yang mengantre untuk melamar. Beredarnya informasi penerimaan PPSU jadi alasan para pencari kerja berbondong-bondong ke Balai Kota Jakarta. Membludaknya pencari kerja membuat suasana depan kantor Balai Kota Jakarta dipadati pelamar. Sejumlah pelamar mengaku sudah mencari peruntungan sejak Selasa kemarin. Seperti Salman, salah satu pelamar yang mengaku ingin menjadi petugas PPSU karena berhenti dari pekerjaan sebelumnya akibat pengurangan pegawai. Sejumlah pelamar kerja yang sudah mendapat nomor memadati loket penerimaan surat di Balai Kota Jakarta. Mereka yang sudah mengantre sejak pagi tampak membawa amplop coklat berisi berkas lamaran kerja. Sebagian pelamar mengaku hanya menaruh berkas yang diperlukan saja. Terkait proses penerimaan, nantinya akan disampaikan melalui email atau pesan singkat WhatsApp. Lamaran gitu Bang, ada ruangan khususnya gitu di ujung. Prosedurnya tidak ada yang aneh ya? Enggak Bang, cuma menaruh berkas, ambil antrian udah itu doang sih paling taruh lamaran aja kayak biasanya lah. Berarti nanti baru dihubungi ya? Ya mungkin kan dihubungin Bang, katanya nanti di email apa nggak di WhatsApp gitu kan dari Pemprov gitu. Dikasih tahu nggak setelah berapa hari? Oh, belum dikasih tahu sih, cuman nanti katanya keterangan lanjutnya nunggu info dari email aja Bang. Soal antrean panjang pelamar kerja untuk mendaftar sebagai petugas penanganan prasarana dan sarana umum PPSU, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan pendaftaran menjadi PPSU seharusnya bisa melalui tingkat kelurahan. Hasil keputusannya baru disampaikan oleh Wali Kota. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya kecurangan dalam proses rekrutmen. Antrean yang terjadi karena lowongan yang dibuka untuk PPSU adalah 1.100 orang dan akan bertambah 506 lowongan di awal tahun depan. Selain petugas PPSU, Pemprov DKI Jakarta juga membuka 1.000 lowongan petugas damkar. Itu utamanya sebenarnya di kelurahan, bukan di balai kota. Tetapi keputusannya nanti akan dikerucutkan di balai kota. Karena saya pengen isu tentang orang dalam ini betul-betul bisa dihilangkan dalam rekrutmen untuk PPSU maupun untuk PJLP. Sehingga dengan demikian sekali lagi kami informasikan bahwa rekrutmennya, pendaftarannya bisa di kelurahan. Tetapi keputusannya karena saya ingin menghilangkan orang dalam dan transparansinya itu harapan orang untuk bekerja di PPSU ini tinggi sekali. Kami sudah mengumumkan lowongan ini untuk 1.100 pada saat ini dan nanti di awal tahun depan atau akhir tahun ini akan tambah 506. Saudara, Balai Kota beberapa hari ini dipenuhi oleh warga Jakarta yang ingin bergabung bersama pasukan Oren ataupun juga beberapa bidang lainnya, termasuk salah satunya pemadam kebakaran, di mana tadi Pramono Anung sebagai Gubernur Jakarta ini juga membenarkan bahwa memang betul ada penerimaan, ada sekitar 1.000 lebih kuota untuk PPSU bagi seluruh warga Jakarta yang ingin bergabung ini diperbolehkan untuk mendaftarkan diri. Tapi untuk mengurangi adanya orang dalam, maka nanti finalisasi penerimaan ini ada di Balai Kota, tapi seharusnya pada saat proses pendaftarannya ini bisa langsung ke kelurahan. Saya akan mengajak Anda, saudara, untuk juga berbincang dengan pihak lain yang juga tadi mendaftar. Sudah antri dari kapan Bu untuk daftar? Dari kemarin sebenarnya, kemarin saya sudah ke sini tapi nggak dapat nomor antrian, terus saya ke sini lagi pagi-pagi jam 5:30 udah sampai sini sih. Bu, ini mau masuknya ke bidang apa Bu? Pasukan Oren? Ya, pasukan Oren sama PJLP sih. Oh. Sebelumnya sudah pernah atau ini pertama kali? Ini pertama kali.
Kenapa Bu pengen gabung sama pasukan oranye? Apakah karena punya gaji bulanan gitu ditanggung pemerintah atau karena apa? Karena gajinya sekarang udah UMR ya, udah enak istilahnya ya kan, buat perekonomian juga bagus gitu ya kan, gitu aja sih. Sebelum-sebelumnya pekerjaannya apa Bu? Ibu rumah tangga aja. Oh, ibu rumah. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu. Semoga segera mendapatkan jawaban dan bisa bergabung sehingga kondisi perekonomian juga jadi lebih baik. Terima kasih Bu Fani. Jadi saudara tadi disampaikan bahwa bukan 1-2 orang saja yang memang berharap untuk bisa bergabung dengan pasukan oranye, karena ini juga sejalan dengan janji yang pada saat kampanye ditawarkan oleh Pramono Anung dan juga Rano Karno terkait dengan pembukaan lapangan kerja, salah satunya kemudahan bagi mereka yang secara strata pendidikan ini hanya di SMA saja, belum sampai ke S1, ini dipersilahkan untuk bergabung dengan pasukan oranye. Angkanya tadi disampaikan akan ada lebih dari 1.000 untuk pasukan oranye dan juga PJLP, sementara untuk pemadam kebakaran ini ada sekitar 500 kuotanya. Ini Putu Trisnanda, Roy Ilman, Kompas TV, Jakarta. Saudara, ratusan pelamar kerja mencoba peruntungan dengan mendaftarkan diri sebagai petugas penanganan prasarana dan sarana umum PPSU di Balai Kota Jakarta. Seperti apa mekanisme pendaftaran dan apa saja yang menjadi syarat untuk melamar? Sudah ada staf khusus Gubernur DKI Jakarta, Chiko Hakim. Mas Chiko, ini terjadi apa ya? Banyak sekali pelamar yang memenuhi Balai Kota Jakarta, tidak hanya hari ini tapi juga kemarin. Apa yang menjadi penyebab dari membludaknya pelamar pekerja di Balai Kota? Pastinya kita pertama bersyukur karena antusiasme warga menyambut kebijakan dari Gubernur Pramono Anung terkait dengan pembukaan rekrutmen untuk PPSU, Damkar, dan PJLP. Ini suatu hal yang saya rasa suatu hal yang patut disyukuri. Tapi yang kedua, artinya memang banyak tadi disampaikan juga oleh para calon pelamar tersebut, bahwa ada banyak PHK, ya kan, kebutuhan akan pekerjaan, dan kita ketahui sejak awal dari masa kampanye Pak Gubernur juga sudah mempelajari bahwa memang ada 500.000 lebih warga Jakarta yang membutuhkan pekerjaan, dan mudah-mudahan itu bisa satu persatu kita bantu untuk bisa dipenuhi, dan tentunya bukan hanya oleh Pemprov tapi juga stakeholders lain seperti korporasi dan lain-lain dan swasta. Tapi pada prinsipnya antusiasme ini wajar-wajar aja karena beberapa minggu terakhir memang sering digaungkan terkait dengan perekrutan khususnya PPSU yang kita ketahui persyaratannya diturunkan menjadi lulusan SD. Karena kita tahu pada banyak sekali masyarakat di usia kerja ya di atas 18 tahun ke atas yang kesulitan untuk mendapatkan kerja karena memang tingkat pendidikannya tidak memadai, dan ini salah satu opsi untuk bisa masuk ke situ, dan kita mengapresiasi antusiasme masyarakat walaupun sesungguhnya penerimaan itu atau lamaran itu seharusnya dilakukan di tingkat wilayah. Nah, ini ada miskomunikasi, mungkin juga terkait juga ada WhatsApp yang sifatnya agak kalau kita terlalu keras ya dibilang hoax ya, tapi agak tidak tepat gitu ya. WhatsApp-nya mengatakan bahwa Balai Kota menerima lamaran PPSU dan lain-lainnya. Jadi saya coba rangkum Mas Chiko. Ya, kita terima. Harusnya pendaftaran ini dilakukan di tingkat kelurahan, bukan langsung menyerahkan dokumen ke Balai Kota, seperti itu. Lalu mengapa mereka ini bisa langsung ke Balai Kota? Apakah berkas-berkas pendaftarannya tetap diterima dan akan diperhitungkan nantinya? Pasti, pertama Pemprov berterima kasih atas respon masyarakat ini, dan kami sudah menerima dengan lamaran-lamaran ini, melakukan proses seleksi ke depan, dan proses ini tetap akan berjalan profesional dan benar-benar sesuai dengan kapasitas dan tidak ada titipan. Dan yang pasti kalau emang udah datang sendiri biasanya memang nggak ada titipan ya, tapi kita lihat nanti kan kalau ini yang datang ke Balai Kota aja dalam 3 hari terakhir udah cukup banyak ya kan, bisa ribuan ya. Sementara spotnya atau yang dialokasikan adalah 1.000 untuk PPSU, 1.000 untuk Damkar dan lain-lain ya, mudah-mudahan bisa terakomodir ya sebagian besar. Artinya, Mas Chiko, berarti artinya jumlahnya lebih dari di Balai Kota dong ya, karena pendaftaran di kelurahan juga tetap diterima, seperti itu? Tentunya justru memang harapan kami mulai besok dan kemudian hari nanti juga
lebih baik datang ke kelurahan dan di wilayah masing-masing, dan sesungguhnya nanti akan ada timeline atau tanggal-tanggal yang diumumkan dari pihak wali kota dan kecamatan dan kelurahan untuk kapan sebenarnya pendaftaran itu betul-betul dibuka. Jadi kalau mau jujur Cynthia, sebenarnya pendaftarannya belum dibuka nih. Oh, gitu. Tapi karena masyarakat sudah antusias, jadi kita keep filenya dan akan kita teruskan dan kita proses ketika pendaftaran Sampai terus dibuka. kapan Jadi bisa 1-2 hari menyerahkan ini daftar lamaran kerja nih Mas Ciko? Sampai kapan dibukanya? ya 1-2 hari ini akan kita umumkan pendaftaran yang resmi. Tapi karena antusiasme masyarakat tentunya karena titik berat daripada keberadaan pemerintah provinsi ini adalah pelayanan, kita tidak akan menolak masyarakat yang datang. Tapi sesungguhnya kalau mau menunggu dengan sabar, 1-2 hari ini akan diumumkan pendaftaran via online ataupun pendaftaran secara fisik atau manual datang langsung ke kelurahan-kelurahan. Oke, artinya tadi sudah disampaikan bahwa kuotanya sebenarnya hanya 1.100 ya untuk PPSU ya. Tapi apakah ada kuota untuk di bagian-bagian lainnya? PPSU. Untuk damkar ada 1.000, yang sesungguhnya tadinya tidak ada perekrutan damkar untuk tahun ini. Namun saya kemarin turut juga ikut dalam rapat terbatas dipimpin oleh Pak Gubernur langsung. Pak Gubernur memerintahkan jajarannya untuk membuka lowongan untuk damkar karena memang kita kekurangan personel dan targetnya masih jauh di bawah yang seharusnya. Jadi tahun ini pun diadakan untuk 1.000 lagi. Ya, Mas Ciko singkat saja, kapan pengumuman diterima atau tidaknya ini akan diserahkan kepada mereka yang sudah menyampaikan surat lamaran kerja? Oh, diterima atau tidaknya dalam 1 atau 2 bulan. Jadi bukan proses yang pendek. Iya, karena memang satu pendaftaran tadi kan sebenarnya yang resmi belum dibuka. Nah, ketika pendaftaran dibuka, lamaran yang sudah masuk ini tetap akan kami proses. Seperti juga lamaran-lamaran nanti yang masuk ketika pendaftaran dibuka. Nanti timeline-nya akan kita umumkan dalam 1-2 hari. Baik, terima kasih staf khusus Gubernur DKI Jakarta Ciko Hakim sudah memberikan informasinya di Kompas Petang sore hari ini. Selamat sore, Mas Ciko. Sore, thank you, Cynthia. Saudara, informasi lainnya di Kompas Petang akan kami hadirkan selepas jeda. Di antaranya jenazah Paus Fransiskus disemayamkan ke Basilika Santo Petrus untuk memberi kesempatan umat Katolik memberikan penghormatan terakhir sebelum pemakaman. Laporan langsung dari Vatikan akan kami hadirkan usai jeda. Tetap di Kompas Petang.